koperasi yang skala provinsi bisa mengirimkan surat permohonan kedua ke kami, ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, dilihat skalanya itu dari mana? Dilihatnya dari alamat di KTP. Lihatnya di alamat di KTP, bukan tempat tinggalnya. Di alamat di KTP anggotanya nanti dilihat dulu. Kalau anggotanya misalkan sebagai contoh di Kabupaten Mojokerto aja, itu disebut koperasi skala kabupaten. Tetapi biasanya ada perbatasan-perbatasan. Misalkan ada 8 orang itu, misalkan karena kita anggap asumsinya kita pakai undang-undang cipta kerja, pendiriannya sekarang dipermudah 9 orang bisa mendirikan koperasi. Kalau anggotanya sudah lintas kabupaten kota, misalkan 8 orang di Kabupaten Mojokerto, 1 orang saja KTP-nya beralamat di kota Mojokerto atau sebenarnya di Kota Batu, itu sudah koperasi skala provinsi. Nah, misalkan jika ingin penyuluhannya ke kita semua juga nggak masalah. Nanti bersurat aja melalui, kebetulan insya Allah saya juga ada di grup Opop 2020. Insya Allah Bapak Ibu semua di sini tergabung juga di grup WA Opop angkatan 2020. Itu untuk skala koperasi. Mungkin untuk komponen ini koperasinya adalah koperasi primer. Koperasi primer itu anggotanya adalah orang per orang. Untuk jenis usahanya nanti jenengan tentukan dulu. Jadi nanti pada saat rapat penyuluhan, jenengan sekalian diadakan rapat pendirian koperasi. Di situ yang perlu disiapkan yang pertama adalah berita acara rapat pendirian atau komponen rapat pendirian. Yang kedua, daftar hadir rapat pendirian. Yang ketiga, fotokopi KTP calon pendiri. Untuk KTP bisa difoto atau di-scan. Nanti kita sediakan formatnya, ada kolom-kolomnya. Manfaatnya kalau jenengan punya scan-nya, jenengan juga punya arsipnya. Jadi koperasi punya arsip KTP para pendiri koperasi. Selanjutnya nanti juga ada tanda tangan surat kuasa. Karena biasanya yang menghadap ke notaris itu sebagian ketua, sekretaris bendahara dan koordinator pengawas. Nanti ini sekalian saya sampaikan untuk jumlah pengurus pengawas ataupun yang lainnya deh. Nanti biar nanti dengan sekilas sudah tahu. Untuk pengurus jumlahnya harus ganjil minimal 3 orang. Untuk pengawas sebenarnya tidak ada batas minimalnya, tetapi dengan nanti kalau di sistem Kemenkumham itu nanti disuruh memasukkan 3 nama. Jadi minimal pengawas juga 3 orang. Jadi pengurus 3 orang, pengawas 3 orang untuk pendirian awal. Dan jumlahnya ganjil, jadi tidak harus 3. Dengan pilih 5 nggak apa-apa, pilih 7 tidak apa-apa. Minimal 3 orang. Karena asas di koperasi ini adalah musyawarah untuk asasnya kekeluargaan, sehingga pengambilan keputusan diusahakan untuk musyawarah mufakat. Makanya jumlah pengurus harus ganjil. Apabila dilakukan rapat pengurus akan dapat diambil suatu keputusan. Masa bakti pengurus dan pengawas itu antara 3 sampai 5 tahun. Boleh 3 tahun, boleh 4 tahun, atau boleh 5 tahun. Terus juga antara pengurus dan pengawas tidak boleh ada hubungan saudara semendal. Misalkan suaminya atau nanti istrinya sekretaris, anaknya itu termasuk bisnis keluarga. Nah itu tidak boleh ya Pak. Itu untuk pengurus maupun pengawas sama. Jadi tidak boleh ada hubungan saudara semendal. Pengurus dan pengawas di suatu koperasi tidak boleh merangkap sebagai pengurus
usaha yang sama. Misalkan sudah jadi pengurus di koperasi A yang punya usaha simpan pinjam, tidak boleh merangkap sebagai pengurus di koperasi B yang juga punya usaha simpan pinjam. Nah, mungkin karena di sini mayoritas adalah koperasi pondok pesantren, pastinya sistemnya adalah nantinya syariah. Jadi kalau syariah itu ada tambahan lagi, harus ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Yang dapat menjadi Dewan Pengawas Syariah itu bisa dari luar ataupun satunya bisa dari anggota. Syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, kan Dewan Pengawas Syariah itu minimal 2. Salah satu harus punya rekomendasi dari DSN MUI atau sertifikat pelatihan dari DSN MUI. Jadi kalau dulu punya rekom, sekarang diturunkan sertifikat pelatihan. Karena kalau ikut pelatihan saja tidak lulus ujian, tidak akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Itu kalau koperasi syariah. Terus untuk jenis koperasi ada 5: koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Untuk koperasi simpan pinjam atau simpan pinjam syariah itu tujuannya adalah meningkatkan modal kerja. Kalau di konvensional namanya koperasi simpan pinjam, kalau di syariah itu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Usahanya hanya simpan pinjam ataupun kalau yang syariah pembiayaan sesuai dengan acaranya. Kalau koperasi produsen tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk. Contohnya di KUD Batu. Di KUD Batu itu adalah anggotanya adalah para peternak sapi perah. Nah, karena saking banyaknya susu sapi yang dihasilkan oleh anggota, KUD Batu punya yang namanya pabrik pengolahan susu. Jadi mengolah bahan baku dari anggota dijadikan suatu produk, itu usahanya koperasi yang jenis produsen. Untuk koperasi konsumen, koperasi itu melayani kebutuhan anggota. Misalkan di pondok pesantren itu punya toko melayani kebutuhan santri. Jadi yang dilayani tidak hanya anggota, masyarakat pun boleh kalau yang konsumen. Karena basicnya dengan nanti kan di pondok pesantren otomatis banyak kebutuhan dari santri yang bisa dengan sediakan. Misalkan tugas sehari-harinya dengan sediakan, maka itu bisa disediakan oleh koperasi. Kalau koperasi pemasaran itu tujuannya adalah menjual produk yang dihasilkan oleh anggota. Misalkan anggota punya kerajinan manik-manik, koperasi yang menjualkan. Anggota punya kerajinan tas, contohnya di Intago, industri tas dan koper. Anggotanya membuat, yang menjualkan adalah koperasi. Itu koperasi pemasaran. Untuk koperasi jasa itu tujuannya meningkatkan layanan jasa. Contohnya jasa transportasi itu masuk, jasa klinik servis bisa. Itu sebagai contoh. Jasa percetakan, mungkin karena di lingkungan pondok pesantren, santrinya butuh fotokopi, koperasi bisa menyediakan. Nah, untuk koperasi yang sektor real di luar KSP atau KSPPS tadi itu usahanya boleh banyak. Kalau dulu yang nama kita sebut koperasi serba usaha, tapi saat ini penamaannya sesuai dengan usaha utama yang dijalankan oleh koperasi. Nah, selain itu boleh juga punya yang namanya unit usaha simpan pinjam. Tetapi kalau usaha utamanya adalah KSP atau KSPPS, tidak boleh punya unit usaha lain. Bedanya di situ. Jadi nanti dengan di dalam berita acara itu yang jelas menentukan nama koperasi. Nama koperasi minimal 3 kata.
operasinya tidak dihitung. Mau disamakan dengan nama pondoknya, monggo. Karena badan hukum antara yayasan dan koperasi itu kan berbeda. Biar memudahkan, namanya biasanya agak-agak mirip dengan nama yayasannya. Mungkin ada perbedaannya sedikit, itu boleh. Karena nama tersebut juga belum pernah dipakai oleh yang lain. Kenapa 3 kata tadi? Biar variasinya banyak. Setelah menentukan nama, dengan juga menentukan alamat. Alamat koperasinya itu nanti di mana? Apakah di pondok pesantrennya, apakah di luar pondok? Misalkan kalau di dalam pondok, nanti dilengkapi juga dengan mungkin kan pinjam pakai ruangan. Alamat kantornya kan biasanya ada 1 ruangan, itu nanti pinjam pakai. Ada suratnya, pinjam pakainya berapa lama? Syukur-syukur nanti dihibahkan, kan nonton game. Selanjutnya yang ketiga, menentukan jenis koperasi. Jenis koperasi tadi ada 5. Tentukan sesuai dengan usaha yang besar dari koperasi yang akan didirikan. Itu terkait jenis. Setelah menentukan jenis, menentukan modal koperasi. Modal koperasi itu untuk pendirian awal itu ada yang namanya sifat pokok, sifat wajib, hibah. Sifat pokok itu pengertiannya simpanan yang dibayarkan sekali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Nilainya setiap anggota sama. Jadi misalkan simpanan pokoknya 100.000, 100.000 semua. 500.000, 500.000 semua. 1 juta, 1 juta semua. Yang kedua simpanan wajib. Simpanan wajib pengertiannya simpanan yang dibayarkan pada periode tertentu, jumlahnya boleh berbeda. Tetapi biasanya untuk memudahkan pencatatan, simpanan wajib dibuat sama untuk memudahkan pencatatan. Tetapi kalau berbeda boleh. Ya nanti teknisnya mungkin untuk memudahkan simpanan wajib biasa itu nilainya sama. Nanti kalau ada yang mau memberikan lebih, dinamakan simpanan wajib khusus. Yang ketiga, hibah. Hibah adalah pemberian, itu dari baik itu dari anggota atau masyarakat kepada koperasi. Dimana kalau hibah, kalau sudah diberikan itu, misalkan dari anggota, kalau dia keluar, uangnya tidak bisa diambil kembali. Tetapi kalau simpanan pokok ataupun simpanan wajib, apabila anggota tersebut keluar, uangnya bisa diambil kembali. Jadi beda antara simpanan dan hibah tadi di situ. Simpanan pokok dan wajib bisa ngambilnya pada saat keluar, jadi tidak sewaktu-waktu. Kalau hibah tidak dapat diambil sampai kapanpun. Itu untuk penentuan modal. Selanjutnya menentukan pengurus dan masa baktinya. Masa bakti pengurus tadi 3 sampai 5 tahun. Jadi boleh 3 tahun, boleh 4 tahun, boleh 5 tahun. Jumlahnya harus ganjil minimal 3. Selanjutnya menentukan pengawas. Sama, masa baktinya antara 3 sampai 5 tahun. Jumlahnya juga harus ganjil. Selanjutnya menentukan Dewan Pengawas Syariah. Karena saya yakin koperasi pondok pesantren itu nantinya berdirinya merupakan koperasi syariah. Dewan Pengawas Syariah minimal 2 orang tadi. Yang satu harus mendapat rekor dari MUI atau mendapatkan sertifikat pelatihan dari MUI. Setelah menentukan pengurus pengawas dan dewan pengawas syariah, ditentukan juga visi dan misi koperasi. Selanjutnya juga menentukan usaha koperasi. Usaha koperasi ini apa? Kalau dengan pilih yang sektorial, tentukan usaha utamanya dulu. Itu nanti untuk menentukan jenis koperasi. Selanjutnya tentukan juga usaha lain-lainnya sebagai usaha pendukung koperasi. Nah, kalau dengan mengendaki ada sifat pinjam, nanti itu sebagai usaha tambahan. Usaha tambahannya adalah unit usaha sifat pinjam pembiayaan syariah. Mungkin karena dengan kan juga pondok yang harusnya syariah. Jadi usaha tambahannya adalah unit usaha sifat pinjam pembiayaan
berita acara tadi selesai, otomatis dilampiri dengan daftar hadir, rapat, pendirian, dan fotokopi KTP tadi serta surat kuasa. Setelah itu, untuk modal, kalau koperasi primer skala kabupaten kota yang KSP, kita bicara KSP, KSP minimal 15 juta atau KSPM. Kalau skala provinsi minimal 75 juta, kalau skala nasional minimal 150 juta. Tapi kalau jenengan milih usaha koperasi sektor itu koperasi produsen, konsumen, pemasaran atau jasa, tidak ada batas minimalnya. Yang penting terkumpul bisa buat bayar notaris dulu. Ada terlihat. Nah, itu kalau jenengan koperasinya sektor real. Tetapi kalau jenengan pilih koperasi sektor real tapi ada unit usaha simpan pinjam atau pembiayaan syariah, paling tidak ada kurang lebih 22 juta. Karena yang 15 juta itu sendiri sebagai syarat untuk modal usaha unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Sisanya untuk bayar notaris. Itu untuk modal. Modalnya tadi didapat dari sifat pokok wajib atau penyebab yang dikumpulkan dari semua anggota. Setelah itu jadi dengan nanti ke notaris. Notaris menyampaikan berita acara yang dilampiri tadi dengan daftar hadir dan fotokopi KTP. Sebelumnya bisa ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lagi untuk diverifikasi. Mungkin ada salah ketik atau apa biar dibetulkan, diberi pendampingan untuk anggaran dasarnya nanti biar tidak salah. Kalau anggaran dasar dengan salah, nanti harus melakukan perubahan anggaran dasar. Kalau perlu melakukan perubahan anggaran dasar, berarti kan notaris lagi, biaya lagi. Nah, untuk menghindari hal seperti itu bisa ke dinas dulu untuk dilihat apakah itu sudah betul, kan Pak Bagi. Nah, setelah notaris nanti yang akan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM itu adalah tugas dari notaris. Yang buat aktanya nanti juga notaris, yang mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM adalah notaris. Nanti jenengan selain mendapat akte pendirian juga mendapat akte pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu pengajuannya online. Kalau pas kebetulan notaris telah upload Kementerian Hukum dan HAM langsung ke ACC, asalnya 1 jam selesai. Nah, itu tergantung kecepatan di Kementerian Hukum dan HAM. Biasanya rata-rata sembuh sudah jadi. Yang penting berita acara rapat pendirian yang dengan buat tadi sudah selesai dan betul, dia nanti disalin ke akta pendirian. Itu untuk proses pendiriannya. Nah, mungkin setelah itu dengan ngurus izin-izin tambahan. Untuk koperasi yang harus diizin yang pertama nomor induk usaha atau NIB. Itu nanti setelah dengan turun akta pengesahan. Kalau ada usaha simpan pinjamnya, urus izin usaha simpan pinjam. Urusnya di perizinan sesuai dengan skala koperasi panjenengan. Kalau koperasi skala kabupaten di perizinan atau dinas koperasi usaha mikro kabupaten atau di provinsi di perizinan terpadu di provinsi Jawa Timur dan di dinas koperasi. Itu untuk yang izin usaha simpan pinjam. Kalau usaha yang sektor real ke dinas terkait, misalkan dengan punya toko, izinnya ke dinas perdagangan, seperti itu. Terus juga urus yang namanya NPWP. Selanjutnya tabungan koperasi atas nama lembaga, bukan atas nama pengurus ataupun pengawas. Jadi atas nama lembaga, diusahakan atas nama lembaga, wajib itu, biar nantinya tidak disalahgunakan oleh salah satu pengurus. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. PS ke operasi yang sektorial kan betul ya? Jadi kan nanti di
kabupaten punya Gresik menganti ya. Kemarin sudah ke dinas berarti ya? Ke dinas Sudah ke provinsi Pak. untuk provinsi. Gresik sudah ke provinsi karena kita labelnya Jawa Timur mana itu. Oh ya, ada Pak Ali dengan Pak Faisal itu ya? Pak Sutono kemarin ya Pak siapa? dari Pak Sutono. Oh, basicnya gitu. Iya. Itu basic gitu. Pajakan J. penjualannya. J. Karena di luar pesantren Pak Prodeknas sebenarnya operasi harusnya sektorial gitu. Harusnya diarahkan ke operasi produsen. Kan atau enggak? Karena diharapkan komponen ini punya produk. Nah, seharusnya seperti itu. Artinya sifat pinjaman sebagai unit sifat pinjaman ya saya. Karena kalau di KSPBS Pak, itu kan yang punya produk akhirnya anggotanya. KSPBS cuma pembiayaan kepada anggota. Jadi ada dua pilihan Pak, itu kan mau PAD atau pendirian koperasi baru. Ya. Kalau baru, apakah di antara pengurus yang ada atau dewan pengawas boleh enggak nanti ada yang tercantum di situ? Kalau secara aturan pengurus dan pengawas itu tidak boleh merangkap di Koperasi lain. Pengurus maupun bukan di koperasi lain yang punya usaha sejenis. Nah, kalau di situ nanti ada USPBS, berarti kan Nggak boleh. otomatis kan sama Pak, satunya KSPBS, satunya USPBS. Kalau usaha, produksi dan distribusi, enggak apa-apa ya? Kalau beda usaha, yang penting tidak ada USPBS-nya Pak. Iya, iya. Itu nggak apa-apa Pak. Karena di Sidogiri itu sebenarnya juga ada 4 koperasi Pak, setahu saya. Yang satu sekarang jadi UGT Nusantara, dulunya UGT Sidogiri. Namanya sekarang UGT Nusantara, sekarang nasional. BNT Masyarakat, ada Komponen Sidogiri, dan Koperasi Agroproduksi. Ada 4 di Sidogiri itu. Agroproduksi itu sektorial, yang masyarakat tadi sifatnya KSPBS, yang UGT Nusantara itu juga KSPBS. Kalau yang Komponen Sidogiri itu selain punya usaha sektorial juga punya usaha pinjam. Tapi boleh anggota punya perusahaan? Boleh, anggota. Ya, tadi kan di antara koperasi KSPBS ada anggota. Ya. Yang anggotanya mohon maaf diantaranya adalah pengasuh itu. Apakah nanti pengembangannya boleh ndak itu nanti punya usaha? Kalau boleh, usaha itu di bawah naungan koperasi itu atau beda itu? Nah, boleh pribadi, boleh di bawah koperasi kan atau kalau usaha pribadi akhirnya menjadi usahanya pribadi pengasuh tadi kan atau tetapi kalau itu sebagai usahanya koperasi, Ya. otomatis kan biaya untuk modalnya dari koperasi. Ya kan tinggal penyertaan modal aja. Jadi tetap itu sebagai unit usahanya koperasi itu kalau koperasinya sektorial. Kalau KSPBS, berarti kan itu sebagai usaha pribadi Pak. Karena kita sifatnya pembiayaan kepada anggota, kan nggak Ya, ya. Nah itu teknis sebenarnya itu teknis. JJ, makasih Pak. Bahasanya seperti itu. Terima kasih. Monggo yang lain. Ini masih. Bapak daftarkan melalui Dinas Koperasi Provinsi itu sampai sekarang saya ingin bertanya kapan ya Pak, apa namanya, semacam sertifikatnya gitu. Iya, begitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya bertanya juga, komponennya berdiri tahun ini Pak? Komputer kami berdiri sejak 2012 sesuai dengan SK pengukuran dan ada notaris. Tapi setelah beberapa tahun mati suri, kemudian mulai dari 2017 kami bangkit lagi. Terus adanya program pokok ini seperti membangunkan masa tidur, jadi lebih semangat lagi gitu Pak. Berarti untuk FAT terakhirnya ya tahun itu 2020, soalnya baru beraktif lagi 2020 kemarin. Untuk RAT
2018, 2019, 2020 sudah ada. Sudah dilaporkan ke Dinas Koperasi. Nah, iya kemarin itu juga ada kunjungan dari Dinas Koperasi. Kita sampaikan proses pengajuan NIK itu dengan kan kita harus update data di ODS, Pak. Update data di ODS itu dasarnya dari laporan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas atau laporan PAT panjenengan. Nah itu nanti dimasukkan ke sistem ODS. Setelah dimasukkan sistem ODS itu otomatis akan terupdate datanya. Setelah diupdate diusulkan, Pak. Jadi kita Dinas Koperasi Kabupaten Klaten itu mengusulkan ke Kementerian Koperasi. Nah dari kementerian nanti akan menyetujui atau tidak. Jadi belum tentu langsung disetujui, Pak. Dan biasanya ada juga yang ditolak. Ditolak itu nanti disertai dengan alasannya kenapa ditolak, karena datanya itu belum lengkap. Ngoten, Pak. Jadi tidak langsung, misalkan sekarang ajukan, besok langsung jadi sertifikatnya itu juga belum tentu, Pak. Karena juga yang kedua kendalanya untuk pencetakan, Pak, kertasnya itu langsung dari Jakarta. Karena harus ada tanda tangan menteri. Ya, itu kendala kedua. Karena kondisi saat ini kalau kita harus bukan nomor induk saja, bukan sertifikat, ya. Kalau jenengan cuma pengen menunjukkan nomor NIK-nya, bisa di screenshot, Pak, dari www.nik.denkop.go.id. Nanti di situ dicari provinsinya dulu, provinsi Jawa Timur, selanjutnya kabupaten, terus diketik atau disebutin amanatul umah gitu, ya. Ketik aja amanatul gitu aja. Nanti akan muncul beberapa pilihan yang sesuai. Itu di klik kanan detail. Itu yang dengan screenshot. Itu kan yang perlu nantinya dilampirkan pada saat pemberkasan hibah. Kan bahasanya seperti itu, ya. Itu sudah cukup, Pak. Kalau saya lihat syaratnya itu aja dulu sementara. Tidak mensyaratkan sertifikat, ya. Karena rata-rata sebenarnya komponen yang lain kan baru-baru, Pak. Komponen yang baru-baru ini pada saat berdiri dia juga belum tidak akan minta sertifikat, Pak. Ya otomatis kan gugur, Pak. Karena syarat untuk mendapatkan sertifikat, kita bisa sertifikat setelah 1 tahun berdiri itu kan HT itu dilaporkan ke dinas, diukur baru bisa mendapatkan sertifikat. Nah, kalau komponen ini disyaratkan itu, Pak, syarat administrasinya aja sudah tidak terpenuhi, kan, Pak. Jadi screenshot dulu aja, Pak. Sama dengan yang kedua tadi kan juga baru mendaftar, ya, Pak. Nanti juga antri, Pak. Jadi kan prosesnya kan juga didaftarkan dulu, tidak bisa langsung jadi. Nanti kalau jadi insya Allah tetap juga ada, Pak. Cukup, ya. Nah, karena sudah cukup, semoga ini dan program pokok ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan apabila dalam penyampaian informasi ini saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.